Saudara-saudari terkasih para pencinta hati kudus Yesus, selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MIC Indonesia. Para sahabat pencinta hati kudus yang terkasih, semakin tingginya peradaban manusia ternyata tidak menjamin semua orang untuk semakin mampu berpikir dan bertindak jernih, sehat, dan rasional dalam kehidupan bersama orang lain. Bahkan ada orang terdidik dan kaya pun masih begitu gampang dicuci otaknya dengan paham yang radikal, dengan pengajaran-pengajaran palsu, dan dengan begitu gampang untuk menyiarkan berita bohong demi mengganggu ketentraman, kedamaian, kenyamanan hidup bersama. Sikap hidup seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Yesus. Ia selalu menghendaki para muridnya untuk memberikan kesaksian hidup yang benar, pro kehidupan, bukan melenyapkan sesama. Ia sendiri memberikan teladan ulung, berkorban demi keselamatan manusia tanpa mengorbankan nyawa mereka yang rela ditinggikan di kayu salib. Dengan wafat seperti ini, ia justru membawa harapan dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Sungguh merupakan suatu ajaran yang luar biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang unggul di dalam kehidupan manusia, yaitu ajaran kasih dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ajaran ini hanya dapat dipahami dan dihidupi oleh orang-orang yang lahir kembali dari Roh. Itulah sebabnya dalam percakapan dengan Nikodemus, seperti dikisahkan dalam bacaan Injil, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Maka tuntutan Yesus pun makin jelas. Setiap orang yang mau mengikuti Dia harus dilahirkan kembali dari Roh, supaya dapat berkata-kata tentang apa yang mereka ketahui dan bersaksi tentang apa yang dilihat, meskipun kesaksian itu sering tidak diterima oleh anak-anak yang lahir dari dunia ini. Dalam bacaan pertama, para rasul yang membentuk komunitas jemaat perdana memperlihatkan kepada kita saat ini sebuah kehidupan yang lahir dari Roh dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Mereka hidup sehati dan sejiwa dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, tanpa kekurangan, penuh keakraban dan persaudaraan. Suasana hidup seperti ini senantiasa melahirkan semangat baru dalam diri mereka untuk terus memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari para pencinta hati kudus Yesus, semoga cara hidup, tutur kata, pikiran dan perbuatan kita sebagai murid Tuhan senantiasa dijiwai oleh Roh Kudus, sehingga dapat menghadirkan kembali suasana komunitas hidup jemaat perdana dalam lingkungan hidup kita masing-masing. Marilah di dalam kuasa Roh Kudus kita terus bersaksi tentang budaya kasih, berkorban demi kebaikan dan kesejahteraan bersama, serta hidup dalam persaudaraan sejati. Maka dengan demikian, warta kebangkitan Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan daya yang mengubah kehidupan kita. Tanam bunga di pinggir kali, lalu tumbuh bunga melati. Marilah kita terus bersaksi, wujudkan kasih tiada henti. Tuhan memberkati.